Baik, pada video kali ini kita melanjutkan tentang teori tree yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi pada praktik membuat program kali ini kita akan membuat program sederhana dari tree gitu ya. Baik, akan saya tuliskan dulu. Binary tree gitu ya. Tentunya kita akan tetap menggunakan bahasa C, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan bahasa yang lain juga dipersilahkan. Kita set language-nya menjadi bahasa C terlebih dahulu. Kemudian kita perlu melakukan inisialisasi dari struct. Di sini saya membuat struct data, isinya ada variable number dengan tipe data integer, kemudian ada pointer left dan juga pointer right. Jadi kita ketahui bahwa di dalam binary tree ada child sebelah kanan dan child sebelah kiri. Jadi pointer ini nanti akan menampung untuk percabangan kiri dan kanan gitu ya. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi push ya. Jadi fungsi push ini yang nantinya akan kita pakai untuk menambah data baru pada tree. Baik, kita tuliskan void push, kemudian menggunakan parameter struct data current dan juga number gitu ya. Kemudian pertama kita mengecek terlebih dahulu apakah currentnya ini sama dengan 0 gitu ya. Jika 0 artinya masih kosong gitu ya, tree-nya masih kosong, maka kita set numbernya dengan number yang ada pada parameter fungsi push ini. Kemudian untuk left-nya kita isi dengan 0 gitu ya. Jadi kita awalnya membuat tree di mana awalnya tidak ada datanya, kemudian kita cek ya, karena data tree-nya itu masih kosong, maka data pertama adalah data yang baru kita masukkan tadi, dalam hal ini number gitu ya. Kemudian left dan right-nya kita set 0 gitu ya, karena baru satu data gitu. Oke, baik, di sini saya tuliskan penjelasannya. Jika pointernya kosong, pointer currentnya kosong, maka akan membuat blok data baru nanti ya, yaitu left dan right, tapi dengan nilai 0 di sini ya, karena masih awal gitu ya, masih permulaan, sehingga kita set sebagai 0. Tapi untuk currentnya dalam ini root ya, kita bisa bayangkan bahwa pohon atau tree itu kan awalnya dari root ya, bagaimana yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian kondisi yang kedua, jika tidak, artinya kalau currentnya tidak 0, maka ada isinya gitu ya. Kita cek jika number atau yang kita masukkan datanya kurang dari number yang sekarang, maka kita panggil fungsi push. Nah, di sini kita menggunakan rekursif. Ingat, rekursif kemarin sudah pernah kita bahas dan pelajari bersama pada video sebelumnya. Silakan dicek kembali jika masih belum memahami. Nah, di sini jika tidak kosong, nah jika currentnya tidak kosong, maka akan diperbandingkan
apakah angka yang akan dimasukkan ini lebih kecil dari rootnya gitu ya, dari yang sekarang gitu ya, dari parentnya. Jika iya, maka belokkan ke kiri gitu ya, dan lakukan rekursif. Kemudian masukkan nilainya atau numbernya gitu ya. Jadi jika numbernya kurang dari pairnya gitu ya, kita masukkan ke kiri. Jika numbernya nanti lebih besar sama dengan current number, nah maka nanti akan dimasukkan ke kanan gitu ya. Jadi urutannya seperti yang pernah kita pelajari, kiri kanan gitu ya, kiri kanan secara defaultnya. Nah, kita juga akan memanggil fungsi push gitu ya, fungsi push menggunakan rekursif, tetap menggunakan rekursif nanti. Oleh karena itu, materi-materi yang pernah kita bahas sebelumnya akan kita pakai pada materi yang akan kita bahas ke depan gitu ya. Jadi diusahakan untuk dapat memahami materi-materi sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat fungsi push, kita membuat fungsi preorder untuk traversalnya gitu ya. Jadi kemarin kita membahas tentang level order, kemudian ada pre-order traversal, ada in order traversal, dan juga post order, dimana ini perlakuannya berbeda gitu ya. Kita akan sesuaikan dengan materi yang kemarin kita bahas. Kita akan membuat fungsi pre-order traversal gitu ya. Jadi urutan dari pre-order binary tree traversal ini adalah kita akan melakukan print atau memberikan nilai dimulai dari pairnya, atau mengurutkan gitu ya, mengurutkan tree tadi mulai dari parent kemudian kiri dan dilanjutkan dengan kanan. Nah, di sini saya menggunakan parameter track data current gitu ya. Nah, di sini juga kita cek jika currentnya tidak sama dengan 0, nah kemudian kita lakukan print gitu ya. Kita print nilainya. Jadi parent di sini fungsinya adalah untuk menampilkan datanya gitu ya. Kemudian kita traversal ke kiri, kemudian ke kanan. Ya, diikuti ke kiri dan diikuti ke kanan. Nah, kemudian kita panggil rekursifnya dari preorder tadi gitu ya. Jadi kita printkan parentnya atau nilainya, kemudian kita lakukan preorder, pemanggilan fungsi preorder di mana ini akan melakukan rekursif. Kita panggil nilai yang kiri, kemudian kita panggil nilai yang kanan. Nah, ini untuk urutan dari preorder binary tree traversal. Parent kiri kanan, parent kiri kanan gitu ya. Parent atau value gitu ya, atau value. Oke, saya tuliskan atau value-nya. Jadi dicetak nilainya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi yang kedua untuk in order binary tree traversal gitu ya. Jadi nanti di sini urutannya parentnya atau value-nya akan kita geser ke tengah gitu ya. Jadi preorder ini value-nya yang dicetak ada di kiri, kemudian nanti kalau in order ada di tengah dan post order ada di kanan. Nanti tinggal kita mainkan posisinya saja, urutan dari pemanggilan rekursifnya gitu ya. Untuk parameternya sama. Nah, di sini oke, kita lebarkan dulu biar enak. Nah, di sini kita juga akan mengecek
kondisi dari current-nya. Jika tidak null, artinya kalau ada isinya gitu ya, kita hanya menampilkan tree yang ada isinya saja. Kalau tidak ada, tidak kita tampilkan, tidak kita lakukan traversal gitu ya. Nah, jika tidak null untuk current-nya, nah di sini kita panggil in order untuk rekursifnya, kemudian kita masukkan nilai dari left gitu ya. Nah, kemudian baru kita cetak dari numbernya gitu ya, yang kedua. Nah, di tengah ini ada parent atau value-nya, dan yang ketiga atau yang sebelah kanan nanti kita memanggil yang nilai dari yang kanan gitu ya. Ya, tadi saya menuliskan left kemudian right gitu ya, biar cepat saja, duplicate gitu ya, menggunakan duplicate ya. Nah, urutannya kiri, value, kanan gitu ya. Ini untuk yang pre-order, in order binary tree traversal. Kemudian untuk post order, nah, kita tinggal copy saja boleh ya, kita boleh mengkopinya, dimana urutan dari traversal post order ini dimulai dari kiri, kanan, kemudian value-nya gitu ya. Untuk parameternya masih sama, itu struct dari current, data dari current gitu ya. Kemudian kita tinggal mainkan dengan kondisi pengecekan apakah null atau tidak gitu ya. Jika tidak sama dengan null, artinya ada datanya. Kemudian kita panggil post ordernya untuk rekursif, kemudian kita masukkan current right gitu ya. Oh maaf, left dulu ya, urutannya left. Oke. Kemudian baru kanan atau right, kemudian diikuti dengan mencetak atau menampilkan nilainya. Nah, di sini kita panggil current number gitu ya. Current kemudian number. Oke. Nah, ini sudah jadi gitu ya. Jadi kita sudah membuat push, kemudian pre-order, in order, dan juga post order. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Dimulai dari push gitu ya, kita memasukkan datanya dulu ke dalam struct root tadi. Kita masukkan, oke, saya membuat beberapa. Yang pertama kita masukkan nilai 11, yang kedua kita masukkan nilai 22, yang ketiga 13, yang keempat 15, yang kelima 9. Jadi saya di sini memasukkan data ke dalam tree sebanyak 5 buah data gitu ya. Kemudian saya ingin menampilkan dalam urutan in order, yaitu parent, kemudian kiri dan kanan gitu ya. Oke, kita run, ternyata ada error di sini. Kita cek di baris ke-16. Oke, ternyata kurung tutupnya belum kita tambahkan. Oke, kita run lagi. Ada error lagi di baris ke-25. Coba kita cek. Oke, ternyata salah tanda ya, lebih besar sama dengan. Oke, kemudian kita lihat lagi, kita cek, coba run. Oke, kosong ya, tidak muncul apa-apa. Di sini sepertinya ada kesalahan atau kekurangan kode kita. Kita coba cek. Oke, kita coba cek terlebih dahulu, kira-kira mana yang kurang gitu ya. Oke, kita coba cek
di fungsi push ya, nanti kita coba cek di situ coba. Baik, sepertinya di fungsi push ini ada yang kurang gitu ya. Kita belum melakukan alokasi memori ya untuk penyimpanan tadi ya, penyimpanan datanya ya. Kita belum mengalokasikan memori. Oke, baik. Kita alokasikan dulu memorinya. Sama seperti di ADT kemarin ya, kita menggunakan alokasi memori dengan malloc ya, memory allocation. Di materi kita sebelumnya yang teori di video yang lalu juga sudah kita bahas urutannya ya. Kita harus melakukan alokasi memori terlebih dahulu. Baik, di sini masih ada warning ya. Oke, kita belum menambahkan header stdlib gitu ya, library stdlib. Oke, kita run lagi. Baik, ternyata sudah berhasil ya, tidak ada error. Nah, baik, ternyata tadi ada kekurangan coding di fungsi push untuk mengalokasikan memori, makanya tadi ketika kita run tidak muncul datanya. Kemudian kita juga tadi belum menambahkan file header untuk library yang menggunakan malloc ya, dalam hal ini stdlib. Baik, itu contoh sederhana penerapan dari binary tree menggunakan bahasa C. Selanjutnya latihan untuk teman-teman di rumah. Jadi yang pertama, membuat fungsi untuk menghitung. Jadi untuk memahami lebih dalam lagi ya terkait dengan tree ini, latihan tugas gitu ya, tugas. Jadi yang pertama, menghitung fungsi, buat fungsi untuk menghitung jumlah node. Oke, sebentar saya akan tuliskan di halaman ini juga. Jadi yang pertama, silakan buat fungsi untuk menghitung jumlah node. Kemudian yang kedua, buat fungsi untuk menghitung jumlah dari leaf ya, jumlah dari leaf. Kemudian selain jumlah juga nilai dari leaf tersebut. Jadi ada berapa sih leafnya, kemudian nilainya berapa saja gitu ya. Oke, buat fungsi untuk menghitung nilai leaf dan nilai dari leaf tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga, silakan buat fungsi untuk menghitung jumlah dari edge gitu ya. Jadi di tree kita kenal dengan istilah node, leaf, edge. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, silakan nanti teman-teman membuat fungsi untuk menghitung depth of node gitu ya, depth of node. Jadi kedalaman dari node gitu ya. Kemudian yang kelima, silakan buat fungsi untuk menghitung height of node, tinggi dari node. Kemudian yang keenam, buat fungsi untuk menghitung height of tree gitu ya. Jadi yang kelima ini height of node, yang keenam height of tree. Bedanya apa? Silakan nanti dibaca kembali materi yang ada di blog saya. Sudah saya share di pertemuan 12. Baik, nanti silakan dikumpulkan
tugas ini membuat program fungsi-fungsi tersebut gitu ya. Ada 6 fungsi, dikumpulkan paling lambat pekan depan, yaitu Selasa, tanggal saya cek dulu tanggalnya 29 November ya. Baik, tanggal 29 November 2022 November 2022 via email saya ya, rahmawanbaguste@unan.ac.id. Jadi nanti silakan di share code ini ya seperti biasanya. Jadi silakan nanti di share ke saya, kemudian dikirim ke email saya. Baik, cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih.